warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 1810-1271-213 dari kelas A01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pada jurnal saya yang berjudul From Living to Live and Being with Exploring the Interaction Styles of Children and Staff Towards a Child with Profound and Multiple Learning Disabilities. Yang pertama, identitas jurnal. Penulis jurnal Ben Simmons, tahun terbit jurnal 2019, judul jurnal From Living to Live and Being with Exploring the Interaction Styles of Children and Staff Towards a Child with Profound and Multiple Learning Disabilities. Nama jurnal International Journal of Inclusive Education. Volume dan nomor jurnal tidak tercantum di dalam jurnal. Halaman jurnal 15 halaman. Reviewer saya sendiri, Winda Lestari. Tanggal bedah jurnal 27 April 2020. Yang kedua, temuan masalah pada jurnal. Ketidakmampuan belajar yang mendalam dan beragam atau PMLD adalah label yang diberikan kepada anak-anak di Inggris yang dikatakan mengalami gangguan bawaan sejak lahir terhadap kognisi. Kerusakan ini biasanya dibingkai secara perkembangan dan anak-anak dengan PMLD dihadapi sebagai operasi pada tahap perkembangan praverbal menurut Simmons dan Watson 2014. Selain keterlambatan perkembangan, anak-anak dengan PMLD digambarkan mengalami gangguan tambahan seperti gangguan fisik dan garis miring atau sensorik dan sering memiliki kebutuhan perawatan yang kompleks, menurut Carnaby 2006. Meskipun panggilan internasional untuk pendidikan inklusif oleh badan-badan PBB, misalnya UNESCO 2009, anak-anak dengan PMLD biasanya dididik di sekolah khusus. Di Inggris diperkirakan dari 9.000 anak-anak dengan PMLD, 82% bersekolah di sekolah khusus, 15% bersekolah di sekolah dasar, dan 3% bersekolah di sekolah menengah umum menurut Garam 2010. Dominasi penyediaan terpisah untuk anak-anak dengan PMLD tampaknya menjadi tren global, seperti Lyons dan Arthur Kelly 2014. Catatan dari perspektif internasional, sebagian besar siswa dengan PMLD, jika mereka memiliki akses ke pendidikan sekolah manapun, dididik di khusus sekolah atau kelas oleh khusus pendidik. Model perkembangan merupakan inti dari pendekatan pendidikan khusus di Inggris yang berfokus pada mendukung anak-anak dengan PMLD untuk mencapai tonggak perkembangan yang terkait dengan masa bayi, menurut Simmons dan Watson 2014. Yang menjadi perhatian khusus di PMLD bidang adalah perolehan keterampilan komunikasi yang disengaja atau simbolis. Misalnya, pendekatan seperti interaksi intensif bertujuan untuk mengajarkan dasar-dasar komunikasi kepada orang-orang yang dianggap beroperasi di tahap awal perkembangan sebagai komunikator sosial. Yang ketiga, hasil penelitian pada jurnal. Makalah ini menyajikan penelitian yang didanai melalui British Academy Postdoctoral 2014-2017 yang meneliti bagaimana mitra komunikasi berbeda dalam arus utama sekolah, dan sekolah khusus memberikan anak-anak dengan peluang PMLD untuk berinteraksi. Sosial interaksi dipahami dalam hal interaksi sosial langsung atau konkret. Makalah ini mempresentasikan temuan proyek ini karena terkait dengan anak laki-laki berusia 8 tahun dengan nama samaran Hari. Mitra komunikasi utama Ormain Hari di sekolah istimewanya adalah anggota staf. Interaksi Hari dan anak-anak lainnya di sekolah istimewanya jarang sekali.
Dengan kata lain, mitra komunikasi utama Harry di sekolah utamanya adalah anak-anak lain dan atau asisten pengajar sekolah khusus atau SSTA yang mendukung Harry dalam arus utama. Makalah ini meneliti dan berteori tentang gaya interaksi anak-anak dan staf yang berbeda. Setelah menyajikan metodologi dan temuan penelitian, makalah ini secara kritis memeriksa tema inti melalui lensa fenomenologis. Dengan melakukan itu, lebih lanjut menerangi alam interaksi konkret atau tatap muka. Misalnya, berbagai cara yang diatasi orang dewasa dan teman sebaya tubuh yang hidup, dan membangun teori mengenai sifat interaksi sosial yang terletak misalnya dalam hal perwujudan sebagai mode being with Harry. Yang keempat, kesimpulan jurnal. Makalah ini meneliti gaya interaksi dari mitra komunikasi yang berbeda, misalnya staf sekolah khusus dan rekan sekolah umum, terhadap anak dengan PMLD dengan nama samaran Harry. Penelitian menemukan bahwa hanya ada sedikit interaksi antara Harry dan staf arus utama atau Harry dan teman-teman sekolah khusus. Namun, analisis gaya interaktif staf sekolah khusus dan rekan-rekan arus utama mengungkapkan kompleks gambar di mana interaksi nyata atau keterlibatan dengan tubuh yang hidup dan tubuh yang hidup dibentuk oleh berbagai mode being with Harry. Bukan hanya satu kelompok itu dalam kurung staf sekolah atau rekan sebaya utama lebih baik dalam berinteraksi dengan Harry, tetapi itu ada bentuk interaksi yang berbeda secara kualitatif di seluruh pengaturan. Secara khusus, istimewa staf sekolah yang beroperasi dalam mode kemitraan menarget tubuh yang hidup untuk membangunkan tubuh yang hidup, atau interaksi yang terstruktur secara formal untuk mendorong munculnya secara normatif bentuk komunikasi simbolis. Sebaliknya, rekan-rekan arus utama terlibat di seluruh mode kemitraan, keanggotaan, dan fusi melalui bentuk antar pribadi yang menyenangkan interaksi. Dan dengan melakukan hal itu, tampaknya secara tidak langsung mendorong munculnya formal baru tindakan simbolis. Meskipun penelitian ini memiliki sampel terbatas, ia menyediakan sebuah novel jendela tentang bagaimana sekolah umum dapat menawarkan bentuk interaksi naturalistik. Itu memberikan pedagogi implisit bagi peserta didik dengan keterampilan sosial yang muncul. Selanjutnya, sementara penelitian saat ini di bidang PMLD mengacu pada temuan dalam psikologi perkembangan untuk mengidentifikasi pola interaksi universal. Penelitian yang disajikan dalam makalah ini menyarankan bahwa akun sosialitas yang lebih terletak harus digali lebih jauh untuk memahami caranya pola-pola interaksi yang diwujudkan secara historis budaya sosial dibentuk. Yang kelima, temuan teori pada jurnal berkaitan dengan kelainan majemuk. Yang pertama, menurut Simmons dan Watson 2014, ketidakmampuan belajar yang mendalam dan beragam atau PMLD adalah label yang diberikan kepada anak-anak di Inggris yang dikatakan mengalami gangguan kebawaan sejak lahir terhadap kognisi. Kerusakan ini biasanya dibingkai secara perkembangan dan anak-anak dengan PMLD dihadapi sebagai operasi pada tahap perkembangan praverbal. Yang kedua, menurut Carnaby 2006, selain keterlambatan perkembangan, anak-anak dengan PMLD digambarkan mengalami gangguan tambahan seperti gangguan fisik dan atau gangguan sensorik dan sering memiliki kebutuhan perawatan yang kompleks. Yang keenam, komentar jurnal.
Yang pertama, dari segi penulisan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu penulisannya rapi dan pembahasannya juga menarik untuk dipelajari. Kekurangan pada jurnal ini yaitu tidak ada tercantum volume dan nomor jurnalnya, dan tulisannya banyak yang terbolak-balik sehingga pembaca agak bingung untuk memahaminya. Dari segi materi, kelebihan dari jurnal ini yaitu banyak referensi teori dari berbagai ahli, dan pembahasannya menarik dan tidak bertele-tele. Kekurangan dari jurnal ini yaitu teori tentang kelainan majemuk tidak banyak, cuma ada beberapa, dan ada beberapa kalimat yang menggunakan bahasa ilmiah yang tidak dimengerti oleh reviewer. Yang ketujuh, perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Yang pertama, sebelum melakukan penelitian, kita harus akrab atau mengenal dengan baik anak yang akan kita teliti. Yang kedua, sebelum kita ke lapangan, kita harus memfasilitasi kelompok fokus praobservasi seperti anggota staf sekolah, misalnya guru dan asisten pengajar. Lalu setelah itu melakukan wawancara dengan orang terdekat anak, seperti orang tua. Yang ketiga, kita ikut terlibat di dalamnya agar kita lebih mendalami informasi yang kita dapat dari staf pengajar si anak. Yang keempat, setelah itu kita membuat deskripsi tentang interaksi, ekspresi, gestur si anak yang dijadikan objek penelitian. Yang kedelapan, bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Bentuk kontribusi yang akan saya lakukan untuk saat ini yaitu akan belajar dan terus belajar agar bisa memahami keadaan dari anak dengan kelainan majemuk. Setelah kita memahami bagaimana penanganan untuk anak kelainan majemuk, kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat saat belajar kepada anak berkelainan majemuk. Kita sebagai calon guru harus bisa memberikan yang terbaik dan selalu sabar untuk mendidik anak didik kita, khususnya anak dengan berkelainan majemuk. Karena mengajarkan sesuatu kepada mereka tidak semudah mengajarkan kepada anak umum lainnya.